Masih di podcast Aku Bukan Wibu. Oke, back to back kembali dengan Wibu. Dan gue gak sendirian. Kali ini ngobrol Wibunya bareng sama salah satu sobat karib gue yang mungkin Tuhan tuh ketawa nih. Mungkin Tuhan tuh memang menjodohkan kita bertemu. Kita pernah di satu kota, yaitu di kota santri, kayak gitu. Pernah di satu komunitas, koleganya dia juga, kayak gitu. Dan gue akrab dengan sekolahnya dia, beberapa temen dia, kayak gitu. Dan kita sambut aja langsung. Afar, halo. Halo Kak. Anjing Kang. Kamu kira saya bakal ngomong apa? Coba ini Afar, teman-teman. Afar ini dia mungkin kalau teman-teman yang tahu STBA yang pernah masuk podcast gue, di situ ada Afar, betul ya Afar ya? Ya saya di Curgi sana. Iya, betul. Tapi dia tidak tampil di sana, gokil. Dan sekarang tampil kita ngebahas tentang genre isekai. Dan gokil ya, dibilang dia adalah pengamat dan keilmuan isekai. Itu bidang keilmuan saya. Bidang nih. Gokil. Jadi pokoknya pertanyaan-pertanyaan aman lah ya. Insya Allah aman. Oke, siap. Jadi kita mulai nih ya. Bisa. Oke, Far. Kita kalau ngomongin definisi isekai teman-teman, gak usah gugup dong, santai aja. Kita nggak ngomongin politik ini aja. Oke, teman-teman podcast Aku Bukan Wibu. Kita ngomongin definisi isekai dulu ya. Kayak gitu secara harfiah di Google nih, genre isekai ini adalah satu genre dari anime, manga, dan light novel ya. Kayak gitu. Di 3 itu ada. Ada itu. Oke, siap. Dan ada juga katanya di game, betul itu? Di game kalau yang aku tahu itu baru-baru ini datang. Baru-baru ini rilis. Berarti baru-baru ini hype nih. Hype ya. Oke, lanjut. Dan teman-teman yang mengisahkan salah satu tokoh utamanya masuk ke dalam dunia paralel atau dimensi lain. Betul itu? Ya itu betul. Oke. Nah, kalau kita tarik benang belakang nih, anjir. Benang belakang isekai nih kayak gitu. Jadi ada fun fact menarik. Pertama kali judul isekai diangkat tuh dari judul ini namanya Aura Butler Dunbane kayak gitu. Ini dari tahun 83, kita belum lahir. Dan gua juga gak tahu itu. Dan lu gak tahu bahkan nih kayak gitu. Ya, apa namanya? Dan ini fun fact-nya ini anime pertama coy, isekai yang di Jepang kayak gitu. Dan ada beberapa juga anime yang mungkin teman-teman podcast Aku Bukan Wibu tahu dan yang terkenal kayak tadi tuh ada apa namanya Spirit Way kayak gitu. Terus juga ada 12 Kingdom sama seperti Fusugi Yugi kayak gitu. Dan itu kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang isekai bareng sama Ava. Mungkin gitu. teman-teman juga bakal tahu kayak Digimon. Nah, Digimon tuh ya. Digimon juga yang Isekai itu. Gokil, gue baru tahu Digimon isekai. Kita kan lebih bahas lagi lebih dalam. Dan tadi fun fact itu dikutip dari Kumparan. Kita juga harus menyatukan sumber. Nanti kita diomelin. Kita kan mahasiswa. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Kalau dari lu sendiri, Far, definisi isekai menurut lu apa sih? Menurut gua tuh isekai itu lebih kayak cerita yang mudah dicerna. Karena itu tuh kayak semua orang tuh kayak bisa dapet gimana ya yang mungkin jelasin. Aduh, gue gugup. Gak apa-apa. Oke. Yang mudah dicerna, maksud mudah dicerna tuh jadi semua orang tuh bisa pasti bakal tahu alur ceritanya kemana, gitu. Iya. Pertama mudah dicerna yang tadi. Yang kedua tuh karena ceritanya tuh sangatlah friendly, bisa dibilang ya. Beberapa. Gak semuanya friendly, tapi ada beberapa yang friendly dan juga isekai itu unik anggapannya. Unik. Oke. Kenapa lu seorang Afar bisa mengeluarkan statement unik? Apa yang dimaksud unik dari isekai itu? Uniknya isekai itu karena kayak kepercayaan lah. Misalkan dia tuh lahir kembali, dilahirkan kembalinya mau jadi apa, terus mau seperti apa. Nah itu juga ada karakter development di sana yang bisa menjelaskan setiap orangnya tuh pasti bisa berubah. Tapi kapan berubahnya tuh kita tidak tahu. Gak tahu kayak gitu. Oke. Gue tarik benang lurus lagi nih. Betul atau tidak bahwa genre isekai ini sebegitu banyak diminati oleh masyarakat di dunia? Ya, karena yang tadi mudah dicerna itu. Itu mudah dicerna itu. Ya. Oke. Ya bisa dibilang banyak fan service-nya juga sih. Banyak fan service. Oke, kita akan bahas tentang fan service-nya. Dan banyak juga yang bahkan beranggapan ingin menjadi salah satu karakter tokoh utama itu. Gue pengen balik lagi ke dimensi ini, gue juga pengen lahir kembali. Itu bener gak sih? Bisa dibilang iya. Oke. Dan juga kebanyakannya sih karena tokoh utamanya ada yang nyesal kayak gitu atau mungkin ada yang ketarik. Ya, kayak gitu juga ada. Oke. Berarti bisa dibilang genre isekai ini nggak cuma tentang perihal masalah genre yang
yang cuma dibuat tapi tanpa ada alur cerita. Tapi kalau gue tangkep, ini juga bisa mengambil dari kisah-kisah masyarakat juga dong, bahwa setiap manusia pengen jadi lebih baik lagi. Tadi lu nyinggung itu, betul itu? Iya itu. Oke. Wah, ini menarik. Nah terus gue pengen nanya lebih dalam tentang isekai sama lo. Sejak kapan lu menyukai isekai? Kalau lu ingat tahun berapa? Anjir. Pas lu umur berapa? Gua tuh waktu pertama kali nonton Digimon ya kurang lebih sekitar umur 6 tahun. Ya. Gua suka itu waktu ketika ada openingnya Butterfly. Ya, gara-gara openingnya gua jadi nonton. Gara-gara openingnya lu jadi nonton nih. Oke, terus? Terus cerita Digimonnya juga kan unik. Di waktu pertama kayak lihat tuh kayak ada monster yang bisa dipelihara. Ya walaupun waktu dulu ada Pokemon juga sih, cuma Pokemon gak terlalu masuk ke gua. Dan gue masih lebih ke Digimon lah. Dan ya bentar lagi gue diserang sih sama fanbase-nya. Wih, tadi nyebut merek Pokemon lagi. Tenang, fans Digimon dan Pokemon tenang. Kita semua ini hanya pandangan kita nggak saling sikut satu sama lain. Cuman emang yang bahaya tuh fans One Piece. Enggak, maksud gue fans One Piece itu banyak gitu, maksud gue. Bahaya tuh maksudnya keren banget gitu loh, gitu maksud gue. Kok lu kaget gitu sih? Gue ngomong One Piece. Enggak, One Piece terbaik kayak. Bentar lagi Gear 5 loh. Oh iya, benar lagi ya. Bentar lagi kan. Jadi maksud gue bahaya banget Luffy bakal ngeluarin Gear 5 itu, bro. Oke, lanjut. Kita intermezzo ya. Aduh, jadi deg-degan gue nih. Daripada bahas politik mending bahaya juga bahas itu. Oke, selanjutnya. Anime apa yang pertama lu tonton dari isekai? Yang lu ingat pertama kalinya lu menyukai isekai apa? Anime apa? Apakah Digimon atau ada yang lain sebenarnya kalau lu tarik lagi? Yang gua suka pertama kali. Iya. Menurut cerita mah, kalau menurut cerita saya lebih suka ke SAO. Serius lu? Iya. Season 1 ya. Nah. Season 1. Kok bentar, kok diralat kan? Kenapa season 1? Season 1 sampai episode 13 aja ya. Itu aja ya? Oke. Berarti, tenang, berarti lu gak jadi diserang bro. Karena fans SAO lebih banyak daripada fans SAO banyak banget ya gitu. Berarti gue gak suka SAO sebenarnya. Waduh, diralat lagi. Enggak, bentar, kenapa lu menyukai sebuah cerita SAO? Apakah, itu ada game juga kan? Iya. Apa dari game lu main dulu baru ke anime atau apa sebenarnya? Lebih tepatnya karena itu bidangnya kan game ya. Terus gamenya tuh bisa dibilang unik dan juga kegambar lah di kepala gue kalau misalkan gue masuk ke game itu. Di game itu juga gue ngerasa kalau grindy yang berlebihan tuh gue kayak gak sehat lah. Anggapannya. Terus juga kita harus berusaha mungkin bagaimana bisa keluar dari game tersebut tuh emang jadi mission pertama, mission satu-satunya yang harus menjadi semangat gitu ya buat bener gimana cara cabut dari game ini. Berarti effortnya sangat terlihat sekali dong pastinya. Oke. Ya sampai episode 13 ya. Oke. Dari 1 sampai episode 13 yang tadi lu singgung ini, paling suka episode berapa? Apa ya? Oh, episode yang waktu Kirito-nya tuh masuk party tapi teman-temannya pada mati tuh. Ya, terus Kirito tuh berusaha ngelawan Santa buat bisa nge-revive salah satu dari mereka. Tapi sayangnya minimal ya salah satu dari buff-nya itu gak boleh mati kurang lebih dari 24 jam. Wah, kalau gak salah ya. Itu yang rame. Dan di situ Kirito jadi depresi parah. Buset, itu benar-benar kompleks banget ya berarti ya di episode itu ya? Iya. Oke. Itu berarti menurut lu rating paling tinggi yang lu tonton tuh di episode itu? Episode itu. Oke. Dari sekian banyak, berarti kan itu lumayan ya dibilang kalau di tahun sekarang sih udah lumayan lama ya SAO itu ya. Tapi kan di tahun SAO debut di tahun SAO debut tuh ada beberapa genre isekai yang lain juga kan. Kenapa lu memilih SAO untuk jadi hal yang lu suka? Kenapa? Gak tau, gue kan nonton lagi selain SAO. Serius? Iya. Oke. Gue pernah di scene itu barengan sama SAO gak sih? Hollow Horizon kayaknya lebih tua dikit daripada SAO, setahu gua. Ya kah? Iya. Kalau nggak salah sih sesudah SAO deh. Sesudah SAO ya kayak gitu. Oke. Jujur gue teman-teman wawasan isekai gue sangat buntu sekali. Bahkan yang gue tahu malah si Afar ketawa pas kita ngomong offline gitu. Gue kira Bleach itu isekai, ternyata bukan ya? Bukan. Oke, lanjut. Berarti pertama yang lu cerita lu suka isekai itu adalah SAO ya? Pernah cosplay SAO gak? Gak pernah dong. Pernah? Gak pernah. Kira ya? Gue gak pernah cosplay sama sekali. Gak pernah cosplay. Anda cocok jadi aslinya. Anjing.
Lanjut. Oke. Ketawa dia. Oke. Kenapa Far? Genre itu banyak loh. School of Life, isekai, komedi romance. Kenapa isekai? Lu mengatakan ini adalah bidang keahlian lu. Kenapa isekai? Ya kita kan ngomongin lu suka Jepangan, gue suka Jepangan, dan genre itu banyak. Kenapa isekai? Apa ya? Isekai itu kayak Harus jawab jujur. Gak jawab jujur gue lempar gitu. Oke. Kenapa gue suka isekai itu karena yang pertama gue pengen buat game sendiri. Serius nih? Iya. Gue Keren. pengen buat game, tapi sayangnya karena gue belum belajar sama sekali, jadi tahapan pertama tuh kenapa gue pengen belajar bahasa Jepang dulu supaya bisa kerjanya untuk kerja di bidang pembuatan gamenya tuh otodidak. Niatnya tuh kayak gitu, tapi belum mulai sama sekali. Belum mulai. Gak apa-apa. Itu kan sebenarnya tangganya step by step lu udah melakukan hal itu. Oke. Terus Karena banyak ide-ide yang luar biasa lah, bisa dibilang salah satu yang bikin gua termotivasi buat game tuh Log Horizon. serius loh? Iya. Di situ sistemnya yang paling menarik di sana. Menurut Jadi, lo? ya menurut gua, ceritanya juga di mana semua NPC punya background story-nya sendiri, dan juga semua NPC bisa diajak bicara, itu emang jadi statement yang paling menarik menurut gua. Oke, itu dari Log Horizon itu. Berarti karakter development-nya kuat banget dong tiap NPC itu sampai dibikin sebuah iya dong. Iya, sangat kuat. Keren banget kalau begitu. Jujur gue belum nonton, gue buta banget ngomongin isekai. Makanya kita undang ini, kita akan membedah isekai lebih dalam anjir. Oke, lu terinspirasi dengan Log Horizon. Log Horizon. Sedikit dong cerita tentang apa sih Log Horizon itu, cerita tentang apa? Log Horizon tuh jadi ada seorang yang bisa dibilang terjebak di dalam sebuah game. Terjebak. Oke. Tokoh utamanya Shiro, dan dia tuh tanpa guild, tanpa ada guild itu. Iya. Dia gak masuk guild sama sekali, jadi dia tuh terkenal dengan partinya. Dia terkenal dengan raid, dan juga beberapa dari rekan-rekannya itu lebih kenal ke Shiro-nya tuh karena keahliannya yang di bidang taktik kayak gitu. Oke. Log Horizon jadi bagian ini salah satu istilahnya mimpi lu untuk membuat game. Itu referensinya. Iya, referensinya. Berarti lu nonton sampai beres dong? Gua nonton diulang-ulang. Serius lu? Iya. Suka banget dong berarti? Kemungkinan sih ya setahun pasti 2 kali sampai 3 kali sih. Lu nonton hal itu lagi? Wah, kita nggak salah dan orang bro kayak gitu. Oke, tadi kita udah singgung episode mana yang dia suka. Log Horizon, episode mana yang lu suka? Season 2 semuanya. Season 2? Oh itu ini udah sampai season 2 nih? Iya. Oke. Udah sampai season 3 malah. Serius lu? Cuman season 3 kayaknya kurang diminati karena ceritanya terlalu based di NPC. Wah ini pandangan lu nih ya, lagi-lagi nih kayak gitu. Oke. Kalau gue boleh tahu karakter utamanya siapa namanya? Shiro. Itu berarti dia punya kekuatan apa? Dia tuh enchantment, atau bisa dibilang buff, tapi bukan buffer secara oke, gue paham. Karena kalau untuk main game, gue jadi rada gak bego-bego banget lah. Tapi kalau cerita isekai gue rada bingung. Oke. Wajib ditonton. Wajib kalau misalkan suka di season 2-nya aja sih. Gue rekomendasi season 2-nya. Serius lu? Iya. Karena season 1 kemungkinan banyak orang yang gak suka. Karena di season 1 tuh Log Horizon ngebahasnya tentang politik. Serius lu? Ya, pertama dia politik dan juga ekonomi dulu. Ada politiknya berarti. Ada. Berarti ini yang kita bedah lagi. Orang berstigma isekai itu terlalu monoton, terlalu fan service banget, terlalu cerita gampang ditebak, tapi ternyata ada politik juga. Serius lu? Iya, serius. Wow. Kan dari season 3-nya sendiri juga kan bisa dilihat itu ada salah satu round table, dan dari round table-nya tuh ada yang berkhianat di sana. Itu yang jadi cerita utama di season 3 itu. Oke. Wajib banget ditonton season 2 tapi ya. Season 2 tapi. Oke. By the way aman ya kita nggak malam mingguan kan tapi? Nggak malam mingguan. Nggak mungkin kita yang malam mingguan. Pasangan dari mana? Lucu. Tapi lu tau gak Apa tuh? isekai pertama? Apa tuh? Maksudnya apa tuh? Isekai pertama tuh ada ini cerita yang unik loh. Apa tuh? Jadi isekai pertamanya tuh dia nyeritain kayak seorang pasangan. Jadi pasangannya tuh kalau gak salah si perempuannya tuh dihasut sama salah satu iblis untuk memakan buah tersebut. Apa judulnya?
Betul. Tidak salah, itu cerita benar ya. Itu cerita benar. Tapi isekai kan? Itu isekai di dimensi lain ya. Ini nggak tahu bisa di-cut atau enggak ya. Oke, lanjut. Oke. Tapi itu benar fakta yang cukup yang benar memang fakta kayak gitu. Oke, selanjutnya Far, tadi Log Horizon udah disinggung, SAO udah disinggung. Kalau ngomongin urutan, kan pasti banyak banget fans SAO dan fans Log Horizon juga. Siapa yang harus ditonton duluan? SAO atau Log Horizon? Kita nggak ngomongin season 2 dan lu sampai episode 13 ya, tapi menurut lo mana yang harus ditonton duluan? Secara story dan fanbase tuh pasti banyak yang ngedukung SAO ya. Dan kalau misalkan menurut gameplay atau apa ya, game yang menurut aku menarik, pastinya Log Horizon sih. Oh gitu. Iya. Tapi untuk overall story SAO. Oke. Menurut lo ya? Iya. Oke, menarik. Jadi SAO dulu baru Log Horizon. Selanjutnya, kita kan lebih dalam lagi sama Far. Light novel pertama, lu pernah light novel pertama yang lu baca tentang isekai? Ada? Gua gak baca light novel. Gak baca light novel. Iya, gak baca. Tapi lu pernah baca light novel? Pernah. Apa itu? Apa ya namanya tuh? Kalau gak salah tuh tentang sekolah gitu, school life. Aku lupa lagi namanya. Tapi lupa judulnya dia. Iya, lupa itu judul. Itu yang lu tonton tuh, yang lu baca ya? Gua baca ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, manga isekai pertama yang Anda tonton? Yang Anda baca? Isekai pertama. Apa ya? Apa? Gua ingat. Lupa lagi sih. Saking banyaknya nih. Saking banyaknya isekai. Oh, ini aja. Apa tuh? Kita ambil aja Tensura. Bajunya dan lihat bajunya. Wibu. Teman gua. Oke, selanjutnya. Kalau anime tadi udah disinggung ya. Yeah. Berarti ya Digimon dan SAO lah ya. Yang pertama. Oke. Selanjutnya tadi udah disinggung juga tentang kenapa banyak banget orang menyukai tentang isekai karena ceritanya ringan. Cerita ringan dan mudah dicerna kayak gitu kan ya. Yes. Kayak gitu. Dan itu jadi ini nggak sih, menurut tuh jadi sebuah kelemahan nggak sih, atau sebenarnya atau memang ada genre isekai misteri atau benar-benar politik tapi memang dibalutnya cukup menarik, atau bagaimana? Disebut dengan ringan itu kenapa bisa disebut dengan ringan? Tadi kan lu bilang ada politik juga, ada ini, tapi tetap dengan embel-embel isekai adalah ringan. Kenapa? Ya karena kita tuh yang pertama, gak semua isekai mudah ditebak ceritanya. Oke, nih teman-teman dengerin. Terus yang kedua ada juga isekai yang memfokuskan satu orang saja. Jadi kenapa disebut ringan tuh kita gak perlu mikir banyak tentang orang karakter-karakter lain. Oke. Ya. Oke. Gue jadi cukup paham nih. Gue jadi sedikit jujur kenapa gue nggak nonton genre isekai sebagai penggemar Jepang, karena gue rasa kayak gitu aja nggak sih kayak gitu, tapi ternyata nggak juga ya. Tadi lu bilang ada politik, ada misteri juga bahkan. Cuman memang cukup unik ketika saya kan banyak sekarang cuplikan-cuplikan di TikTok, di IG, yaitu ya tentang yang saya selalu jadi bahan komedi isekai itu Konosuba kayak gitu. Tapi memang seseru itu dan selucu itu menurut lo sebagai pengamat isekai? Kalau Konosuba sih iya sih, ngakaknya parah lah. Tapi kalau misalkan untuk ini, kalau kayak misterius, misteri kayak gitu, mungkin isekai emang gak kelihatan ya untuk di bidang itu. Tapi ada juga yang misterinya tuh di story-nya. Apa tuh judulnya kayak Kumo desu ga. Nanti kita tampilkan ya nanti covernya ya, kayak gitu. Kumo desu ga tuh kan di situ ceritanya kita gak tahu yang mana villain dan yang mana yang bukan, yang heroinnya gitu lah. Oke. Tapi ada nggak sih yang pure isekainya berbalut dengan romance? Berbalut dengan romance ada. Gak ada action, gak ada itu. Tapi romance aja. Romance full. Ada. Angel Beat isekai. Bukan ya, tidak mungkin ya. Isekai kan? Bener kan? Iya. Adi tuh. Gue karena penggemar genre komedi dan romance kayak gitu. Tapi emang ada yang berbalut bener emang pure romance ada. Pure romance ada. Contoh yang tadi Bakarina. Bakarina. Oke. Lu nonton kah? Gua nonton sampai season 2. Malah gua nunggu season 3-nya. Serius? Seseru itu dong? Iya, seru. Itu menurut lu romance? Itu romance. Itu full romance. Wow. Iya. Patut gua tonton banget. Jelasin secara singkat, Bakarina. Jadi dia tuh tokoh perempuan yang matinya secara tragis lah anggapannya. Terus dia dilahirin kembali di game yang dia mainin. Oke. Dan game itu ternyata gamenya emang bisa dibilang dia tuh terlahir jadi villainnya. Anjing, menarik, Cok. Iya.
Terus tokoh utama cowoknya itu apa? Dia ngapain? Dia- Mati juga atau bagaimana? Dia dari game. Dia semua laki-lakinya tuh dari game. Oke. Berarti ini biar si ceweknya berarti sudah meninggal di dunia nyata. Ya udah meninggal. Dia udah mati. Udah mati. Iya. Berarti ini ceritanya bakal berfokus terus di dalam gamenya pastinya. Iya pastinya tuh. Dia pertama di season 1 itu nyeritain game pertamanya yang dimana tokoh-tokoh utamanya tuh masih dibilang ada guidebooknya. Wow. Dia ngebuat guidebooknya waktu kecil. Jadi waktu dia reinkarnasi dia buat guidebook supaya dia gak terusir lah. Oke. Iya, Karina. Makarina. Wis, sampai season 3 lu pengen nungguin season 3-nya nih. Iya, gua lagi nungguin season 3-nya. Itu full romance. Itu full romance. Romance-nya gimana? Bikin kesemsem menurut lu 1 sampai 10 red, silakan. 9. Anjing. Gila. Wajib ditonton loh. Lucu. Serius loh? Iya. Berarti romance komedi dong? Iya. Wow. Oke. Ada salah satu anime isekai yang menarik juga yang mencuri perhatian gue ialah kita nggak ngomong Konosuba full komedi itu gue seneng banget. Tapi ada yang dia tuh jadi di sekolah tuh dia dibully karakter babi gitu apa? Oh. Asel World. Asal isekai kan? Ya, isekai. Bener isekai gak? Iya. Isekai ya? Oke. Ya, anggapannya kayak Bleach aja lah. Dia bisa keluar masuk gitu. Iya, benar. Dan lu menceritakan kayak kedua dimensi gitu ya. Dia ada cerita episode di dunia nyata dan ada juga di isekainya. Tapi menurut lu ini tetap isekai? Gue kurang tahu sih, tapi itu enggak sih menurut gua. Menurut lu enggak? Menurut gua enggak. Kenapa lu bilang Astroworld ini bukan isekai? Apakah tidak mati? Bukan gitu dong jawabannya dong. Enggak gitu. Apa dong? Kenapa? Mungkin ini lebih fokusnya di story-nya ya, dimana kan 70% story-nya gua lihat tuh di sekolah daripada di gamenya tuh. Oh iya. Dan juga untuk di gamenya tersebut bisa dibilang gak ada story-nya sama sekali. Oke. Malahan di situ full action doang. Iya, betul. Astroworld itu termasuk yang gue mencuri perhatian banget karena di gamenya kan dia sangat keren sekali, banyak cewek disukain kayak gitu kan, kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya, setuju nggak sih tentang tanggapan isekai ini ceritanya gampang ditebak atau bosan? Banyak banget nih di forum-forum mengatakan seperti itu. Gimana kalau lu menanggapi hal itu? Beberapa cerita iya, tapi Oke, lu tidak menutup mata. Beberapa cerita ada. Ada. Itu pasti, beberapa cerita itu pasti mudah ditebak. Tapi juga yang tadi Kumo Desga tuh ceritanya nggak bisa ditebak. Serius? Lu nonton episode 1 terus di cerita tersebut kita nggak tahu bahwa itu alur ceritanya maju atau mundur karena alur ceritanya kan terus alur maju mundur gitu. Jadi kita nggak tahu yang mana yang penjahat, yang mana yang bukan. Kita bakal dibingungin itu dulu sampai di episode 20-an. Di mana itu cerita udah mulai jelas alurnya. Oke. Wow, itu jadi sebenarnya kalau kita tarik lagi puzzle ini, gak semua isekai gampang ditebak pastinya. Iya. Oke. Cukup jawabannya cukup. Gua nggak bisa untuk ngedebatin lagi karena menurut gua tadinya anggapan gua seperti itu tentang isekai, gampang ditebak. Tapi ternyata pas gua ngobrol lebih banyak, bahkan kita mau tag ini tuh udah dari kapan tahu ya. Kan beliau sangat sibuk sekali teman-teman. Orang sibuk dia kayak gitu. Orang sibuk kayak gitu. Sibuk tidur. Kita sampai makan bareng ngomongin isekai, ternyata isekai sebegitu serunya ya. Kayak gitu. Dan gua yang kira itu adalah isekai, ternyata bukan isekai kayak gitu. Jadi gua harus bener-bener nonton pure yang menurut isekai. Menurut gua isekai adalah Bleach. Si Afar ketawa aja, bukan Bleach ya kayak gitu. Menurut gua bukan. Oke. Selanjutnya, isekai detik tentang harem dan ecchi. Gimana tanggapan Anda? Harem ya kebanyakan cerita isekai sekarang emang fokusnya di harem. Oh, lu nggak menutup mata juga nih? Banyak banget. Ya, banyak banget. Oke, terus. Sayangnya beberapa cerita yang gua lihat nggak ada haremnya sama sekali. Oh. Oke. Jadi ada beberapa isekai yang emang memfokuskan fan service-nya harem gitu ya? Iya. Dan juga ada beberapa yang fokusnya di fan service-nya banget, nggak ada di harem-harem. Kayak contohnya kan ada beberapa anime isekai yang nyewa beli budak terus budaknya kayak Oke. Ini gue jadi keingetan pas kita ngobrol pas lagi makan. Berarti isekai ini sebuah genre yang kalau kita lebih deep lagi
itu tuh macam-macam ya. Ada yang berfokus kepada karakter development, ada yang fokus ke haremnya, betul kayak gitu? Iya kayak gitu. Oh. Tapi ada nggak salah satu judul anime yang menurut lo, entah itu manga atau dari light novel atau dari manapun, tentang isekai yang hampir semuanya ada? Maksudnya karakter developmentnya kuat, haremnya ada, atau apa? Menurut lo ada nggak? Yang semuanya tuh ada di satu judul itu? Ada lah, bentar. Pikiran sih ada, tapi lupa lagi nama judulnya. Menarik, ini jadi PR nih. Kita tungguin aja nggak apa-apa. Anjir. Oke, sambil ngobrol nanti sambil inget-inget lagi. Iya. Kayak gitu. Ada tapi menurut lo? Ada, menurut gua sih ada. Berarti itu spesial banget dong. Itu sampai kita kan berarti disuguhkan sebuah makanan yang semuanya ada di situ kayak gitu. Tapi menurut gue itu kelebihan. Oh, menurut lo kelebihan? Iya, jadi kayak lu mau fokus di mana ini gitu kan. Oh, menarik tanggapan lo. Jadi bukan berarti yang cuma fokus ke karakter development itu jadi hal yang jelek, bukan? Bukan. Oh, gitu. Oke. Jadi isekai ya. Oke, gue harus nonton sih isekai. Oke. Ini udah hampir di penghujung cerita-cerita nih kayak gitu. Kalau ada yang nanya, teman-teman aku bukan wibu. Kenapa Kak aku harus nonton isekai? Dari lu aja, dari anggapan lu, kenapa? Kenapa? Gimana ya ngejelasin ya? Ceritanya mudah. Oh. Mudah karena bisa dibilang udah tau lah, ada beberapa yang tahu, ada beberapa cerita yang mudah ditebak, Oke. dan juga ada beberapa cerita yang menarik. Menurut menariknya tuh dimana kita tuh gak berfokus ke satu orang aja, dan juga dimana cerita isekai itu kenapa bisa dibilang harus ditonton itu apa ya namanya? Ayo keluarin. Aduh. Ini teman-teman gara-gara kita datang ke ini ya, ke tempat coffee shop yang kita notabene kita introvert, kita ngeblank. Anjing rame banget ya, Far ya. Anjir. Tapi enggak apa-apa, kita belajar untuk kita menguatkan mental kayak gitu kan. Oke, terus Far, jadi satu itu deh, bikin secara singkat kenapa harus nonton isekai menurut lo? Seru. Pasti seru dan unik. Nah, siap. Lanjut. Satu judul menurut lo yang kita ngomongin orang awam yang belum pernah nonton isekai. Sebutin satu judul yang harus ditonton orang awam. Yang udah terkenal atau belum? Gimana lu aja? Kenal. Oke. Tensura. Wow. Ya. Kenapa Tensura orang awam? Nah, gue nanya lagi. Apa ya? Jelasin. Tensura tuh bisa dibilang ceritanya unik. Terus karena itu ceritanya sangat ringan dan mudah ketebak. Jadi orang-orang awam tuh pasti bakal ini cerita gampang nih dicernanya. Kita lanjut aja ke episode 2. Pas di episode 2, kayak gini ceritanya enak. Pasti bakal kayak gitu terus bertahap terus. Berarti Tensura ini udah kayak dessert ya, manis banget. Enak banget ya. Iya. Makanya lu sampai suka tuh ada bajunya tuh. Cuy, tadi gue juga sama, gue mau pakai ala-ala Jepangan gitu. Gue udah nyiapin, gue cerita sama dia. Gue udah nyiapin kimono, terus gue kehujanan kayak gitu. Padahal gue gimana ya, gue pengen sama Afar tuh kita biar sinergi gitu kan. Dia pakai baju Tensura, gue pakai kimono kan kayak gitu. Oke, Tensura ini yang orang awam pasti suka ya. Iya. Oke, menarik. Kalau Fate itu isekai bukan? Fate tuh bisa dibilang isekai karena kan itu pahlawan-pahlawannya dipanggil ke dunia mereka. Jadi ke dunia para masternya gitulah. Itu Fate tuh banyak banget judul loh, Fate Zero ini. Oh iya, Fate series tuh emang pusing cowok gue nontonnya bener kayak gitu. Lu nonton setiap Fate itu nggak? Enggak, yang terakhir gue tonton Fate Grand Order yang ada Ozymandias-nya. Oh iya. Yang ada Firaunnya. Ya. Oke. Terus juga ada satu genre isekai yang pengen gue tanya juga yang susah sih. Apa yang gue nyebutnya ya? Jadi gue pernah nonton tuh kayak dia tuh ada Nobunaga kayak gitu-gitu. Terus yang dipanggil kayak kereta gitu. Apa ya? Kereta. Jadi si nantilah. Yang Nobunaganya jadi perempuan. Ya itu apa tuh? Kayaknya gue tahu deh, tapi lupa judulnya. Iya bener, Nobunaga jadi perempuan. Dia isekai bukan? Ya itu tokoh utamanya yang laki-laki itu kan. Ya kalau nggak salah tuh dia ngeluarin smartphone yang isinya suara perang gitu. Perang iya. Ya itu, tahu. Oke. Tadi satu wawasan fun fact yang gue dapat dari Afar adalah isekai ada full romance. Dan Angel Beats tuh isekai. Iya.
Itu gue suka loh nonton Angel Beats. Nangis gue. Sedih, Cok. Jadi suka isekai? Enggak. Bentar. Maaf teman-teman isekai. Gue belum nonton isekai secara keseluruhan. Dibilang suka, mungkin biasa aja. Dibilang nggak suka ya, nggak juga sih kayak gitu. Tapi memang kalau nanyain gue emang suka kayak komedi romance aja sih. Tapi menarik kalau memang isekai ada bagian full romance yang tadi apa tadi judulnya? Bakarina. Gokil sih itu. Menarik. Oke. Terakhir penutupan. Jadi gua recap lagi teman-teman. Isekai tidak gampang ditebak dan isekai tidak semudah itu dikatakan ini genre yang cupu atau cemen. Isekai tadi politik ada, misteri ada, bahkan romance juga ada, lengkap. Karakter development-nya kuat. Terus juga ada juga yang haremnya juga kuat kayak gitu. Tapi menarik dari Afar yang tadi bilang adalah kalau terlalu banyak dan di setiap itu ada menu makanan nih, jadi gak fokus kemananya gitu, jadi bingung ya. Oke. Di situ yang ngebuat isekainya tuh basi. Oke. Nanti kita mungkin kalau emang Afar nanti pas pulang ini ingat ya, nanti kita kasih judul yang isekai yang itu Far, yang semua menunya ada sambil lu ingat-ingat kayak gitu. Nanti kita tag-nya di sini. Far, itu aja. Thank you udah hadiri podcast gue. Siap. Kayak gitu. Ada lagi mau ditambahkan tentang buat teman-teman penggemar isekai? Ini menurut gue ya. Bleach bukan isekai. Juga sopan banget, sumpah. Gue dengan PD-nya waktu makan bilang, Far, gue tuh udah pernah nonton isekai, itu Bleach. Dia tuh bengong gitu, hah? Isekai kayak gitu. Ternyata Bleach bukan isekai. Tapi Digimon isekai. Oh gitu. Mirip-mirip. Bleach sama Digimon. Iya juga ya? Ya kagak tahu. Gue malah Digimon tuh gue lebih fokusnya game sih. Jadi Digimon tuh kayak game dan Bleach tuh lebih kayak masuk ke dunia hantu gitu. Oke. Aduh, gue pengen nyebutin salah satu komedi romance yang gue suka tuh, yang si siapa tuh ending itu Sayonara Nante Ima, yang dia tuh minum pil jadi anak SMA lagi. Oh, itu real life. Isekai bukan? Bukan lah, jelas banget ya. Itu seru tuh. Iya, itu udah tamat manganya. Jadian ya? Iya. Abis ini di part 2 kita akan ngebahas tentang 15 rekomendasi isekai menurut gua, dan kita bakal tantang Afar ngejelasin secara singkat sinopsisnya, secara singkat aja ya. Dan dia bakal nge-rate dari 15 itu mana yang ditonton dulu pertama. Mampus lu. Bajingan. Gua gak diurutin lagi. Oke, mantap banget. Itulah Adi, karena banyak kejutan-kejutan di podcast Bincang Adi. Oke, thank you banget buat teman-teman. Thank you Afar. Ya, siap. Sukses buat isekainya. Kan lu lagi mau garap, lu punya cita-cita mau bikin game kan? Gua harap itu terlaksana. Amin. Kayak gitu. Tapi di wallpaper ada gambar anime? Ada. Coba tunjukin. Jangan dong. Malu-malu, Pak. Gak usah malu-malu. Ini bukan gambar isekai sih. Bukan gambar anime isekai. Bukan. Tapi waifu siapa? Hah? Sebutin, Bro. Naruse. Siapa namanya? Naruse. Naruse itu dari anime apa? Itu dari Utaite sih. Utaite, bukan isekai ya? Oh iya, gue pernah dengar. Oh ya, kalau waifu berarti Konata. Dari anime? Lucky Star. Bukan. Isekai gak? Bukan. Tapi kok gak ada waifu isekai? Gak ada. Bener-bener gak ada? Gak ada. Tapi cara isekai yang lu suka bukan waifu deh, tapi lu suka nih. Caranya. Slime. Oke. Gue gak akan pernah beres kalau ngobrolin tentang Jepangan, selalu seru. Cuman gue harus pengen bilang kalau dari rekomendasi gue, kalian harus nonton. Ini bener nih isekai ini, nanti ralat ya kalau misalnya bukan Bleach. Anjir, gue gak akan ngomong Bleach. Apa namanya? Yang ini Far, yang kita ngomong di tempat makan, yang si karakternya tuh selalu difitnah, yang tameng. Tate no Yusa. Harus nonton itu. Isekai ya? Isekai. Jelas itu isekai kayak gitu. Tapi lu suka gak nonton Tate no Yusa? Gue suka itu. Tapi sayang ini di season 2 gue gak suka. Menurut lu biasa aja ya? Biasa aja. Iya sih, menurut gue juga season 1 ini ngeri sih. Dan season 1 sih menurut gue kalau orang yang ada punya kecemasan atau stres berlebih kayak cukup bahaya juga ya, bener gak sih? Iya sih. Bener gak sih? Ingin mati 2 kali kalau gitu. Iya bener. Ini Tate no Yusa emang cukup dark juga kan ceritanya ya? Ya kayak gitu, Tate no Yusa. Tapi kalau teman-teman lagi banyak masalah, nonton komedi romance aja lah. Jangan nanti nambah masalah dong. Masalah kayak gitu. Gua kapan dapetnya?
bener juga kita ngomongin wibu ya, wibu identik ini tidak punya cewek kayak gitu. Wah. Konosuba lucu. Fix ya? Fix. Anjing sumpah. Exploration itu episode berapa? Itu episode berapa waktu ada? Season 1. Season 1 ada itu. Anjing coba. Kok Konosuba tuh yang tokoh utama cowoknya yang awas, yang pengen nyelamatin cewek gak jadi ditabrak kan, meninggalnya karena kaget kan? Iya, dia mati gara-gara kaget. Iya bener kan? Anjing sumpah najis banget tuh cerita. Anjir, tapi kesananya seru ya. Iya, di isekainya seru banget. Isekainya seru. Itu aja rekomendasi gue Tatano Yusa. Kalau Afar rekomendasi tadi apa? Tensura. Oke. Thank you banget buat teman-teman podcast Aku Bukan Wibu, Bincang Adi semuanya apapun itu. Terus ikutin gue di segmen-segmen Wibu selanjutnya kayak gitu. Dadah. Bye.